Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina radin bihi mudabbira mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin, ikhwan wa akhwat, a'azzakumullahu jami'a. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Raf'ul Malam an a'immatil a'lam. Itu kitab memberi uzur dengan mengangkat celaan dari para ulama, ya, dengan menjelaskan sebab-sebab mereka diberi uzur. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada pembahasan sebab yang keberapa? Sebab yang ketujuh. Bagus. Apa itu sebab yang ketujuh? Coba keraskan suaranya. Apa itu? Yang ini, yang di depan. Entah ditahu dalilnya. Ada yang lain? Entah ditahu dalilnya. Makanya mereka berbeda. Dia meyakini dalilnya itu tidak sahih. Santun. Tidak sahih. Dalilnya tidak sahih. Ya. Dia sudah tahu dalilnya, tapi dia meyakini tidak ada dalil pada ayat tersebut atau hadis tersebut, atau cara pemahaman terhadap dalil tidak sahih. Tak satunya, antum satu, ini satu. Satu pasang. Oh ya, Masya Allah. Nah, satu pasang. Silakan. Langsung antum kena diabetes nanti. Tafadhal. Sebab ini banyak kita beri contohnya, ya. Kemarin kita sebutkan contoh dari beberapa ulama dalam memahami nas. Ada yang memahami keumuman suatu dalil dan yang lain memahami kekhususannya, kan begitu kemarin. Sehingga mereka berbeda pendapat tentunya karena cara memahaminya berbeda. Yang ini memahami dalil umum, yang ini memahami dalil khusus, yang ini memahami dalil mutlak, yang ini memahami dalil muqayyad. Ya, untuk itu kita langsung masuk yang ke sebab yang ke-8. Masuk ke sebab 8 karena ini baku berkaitan, baku berhubungan dengan yang ke-8 yang setelahnya, yaitu anna tilka dilalah qad aradaha ma dalla ala annaha laysat muradah. Bahwa dalil yang bersangkutan yang menyelisihinya itu tidak sama dengan dalil yang diselisihi. Dengan kata lain, bahwasanya dalil tersebut tidak diterima. Dalil yang menyelisihinya tidak diterima. Misalnya ada satu dalil dari Al-Quran, terus ada hadis lain yang menyelisihinya, maka penyebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, ada yang menganggap ini dalil yang menyelisih, ada pula yang tidak menganggap. Yang menganggap, maka dia memiliki pendapat, ya, mungkin menyelisih Al-Quran yang diselisih tadi misalnya. Yang tidak menganggap, maka dia tetap berpegang pada Al-Quran. Supaya lebih jelas, kita beri contoh. Ya, sebelum kita memberi contoh, kita perlu jelaskan dulu sedikit beberapa istilah yang mungkin baru bagi sebagian, karena setiap ilmu itu atau cabang ilmu itu ada istilah-istilahnya. Ilmu nahu ada istilahnya, ya kan? Ilmu fikih ada istilah-istilahnya. Ilmu hadis ada
istilahnya, atau mustalah hadis misalnya, mustalah fikih, setiap ilmu ada mustalahnya. Seperti misalnya istilah nahwu, ada namanya i'rab, ya kan? Ada namanya mabni, ada namanya mu'rab, ada namanya marfu, ada namanya majrur, ada namanya mansub. Itu istilah ahli nahwu. Ada namanya jar, ya antum salah apa? Ada nawasib, ada huruf jar dan kawan-kawannya. Nah, itu istilah ahli nahwu. Ada istilah ahli fikih, misalnya am, khas, mutlak, muqayyad, ya kan? Istilah ahli hadis, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis dhaif terbagi lagi, ada hadis maudhu', sebab-sebab dhaif terbagi lagi, dan seterusnya. Itu ada istilah-istilahnya. Nah, kita persempit, ya, kita perkecil masalahnya ke masalah yang kita hadapi sekarang, bahwa di sini ulama menyinggung tentang mu'aradatul 'am bi khas wal mutlaq bi muqayyad. Ya, ini agak sulit bahasanya, tapi kita usahakan dipermudah bahasanya. Jadi kenapa ulama berbeda pendapat? Terkadang terjadi pertentangan antara umum dan khusus, mutlak dan muqayyad. Istilah umum, khusus, mutlak, muqayyad ini dipelajari di ilmu apa? Ilmu usul fikih. Makanya saya bawa ini kitab sekarang, kitab usul fikih, supaya saya memberi gambaran sedikit. Karena percuma kita berbicara tentang umum, khusus, mutlak, muqayyad kalau kita tidak apa? Tidak mengerti apa itu umum, apa itu khusus, apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Nah, kita sedikit secara umum saja, secara cepat saja, karena kita sedang tidak belajar ilmu usul fikih. Saya cuma ingin memberi antum gambaran apa itu umum. Umum artinya secara bahasa itu syamil. Syamil itu artinya apa? Mencakup keseluruhan, itu umum. Nah, adapun secara istilah, umum itu artinya adalah lafaz yang mencakup seluruh bagiannya tanpa ada yang diperkecualikan. Tanpa ada yang dikecualikan. Lafaz yang mencakup seluruh anggotanya atau bagian-bagiannya tanpa ada yang dikecualikan. Saya kasih contoh nih, ini ada 2 hadiah. Kalau saya ingin mencontohkan umum, misalnya bagi yang bisa menjawab pertanyaan dapat seluruh hadiah ini. Nah, ada berapa hadiah di sini? Ada 2, ini 1. Ini juga bisa jadi hadiah? Tidak bisa. Bisa saja. Tergantung yang punya. Baik, ini namanya umum. Ada nama istilah ahli usul mutlak. Mutlak itu artinya yang mana saja, tidak harus semuanya. Pilih salah satunya. Antum pilih ini juga berarti boleh, ini juga boleh. Ini namanya mutlak. Ini perbedaannya, umum dan mutlak. Sekadang kita terbalik-balik, dikira antara umum dan mutlak itu 2 istilah yang sama, itu berbeda. Kalau umum itu semuanya. Kalau mutlak terserah. Misalnya dari 1 sampai 10. Maka umum adalah dari 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kalau mutlak terserah, mau 1, mau 7, mau 6, mau 5, mau 4. Itu namanya mutlak. Itu istilah itu aja kita punya gambaran dulu, supaya mengerti apa yang dimaksud oleh ulama umum, lafaz mutlak, lafaz khusus, lafaz muqayyad. Itu istilah yang perlu kita pahami maksudnya. Seperti misalnya dikasih contoh, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Al-abrar di sini adalah lafaz umum. Kenapa? Karena nanti sebentar kita sebutkan tanda-tanda lafaz yang masuk kategori lafaz umum. Al-abrar di sini lafaz umum, maknanya adalah seluruh orang baik. Tanpa terkecuali, siapapun dia. Kemudian di sini disebutkan
bahwasanya umum itu ada yang dikhususkan dan ada yang tidak dikhususkan. Nah, ini dia. Kita sudah tahu umum itu tadi mencakup keseluruhan. Dan umum ini terbagi dua. Ada umum yang bisa dikhususkan dan ada umum yang tidak bisa dikhususkan sama sekali. Nah, bagaimana contohnya? Saya kasih contoh. Allah berfirman misalnya dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu umum. Allah berkuasa atas apa saja, betul? Tanpa terkecuali. Nah, ini contoh umum yang tidak bisa dikhususkan. Kalau antum khususkan berarti antum memberi sifat kekurangan terhadap zatnya Allah. Ketika antum mengatakan misalnya sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu kecuali misalnya, apakah misalnya menghidupkan orang mati misalnya, Allah tidak bisa. Nah, itu tidak mungkin kan? Nah, artinya di sini lafaz umum yang tidak mungkin dimasuki apa? Kekhususan. Artinya apapun Allah bisa, apapun Allah mampu melakukannya. Contoh lain, Innallaha ala kulli syai'in alim. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini umum yang tidak bisa dikhususkan. Ada enggak yang tidak diketahui oleh Allah? Bisa enggak kita katakan misalnya sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu kecuali ini? Ada enggak yang tidak diketahui oleh Allah? Tidak ada. Berarti kalau begitu tidak bisa dikhususkan. Paham? Contoh lain yang tidak bisa dikhususkan lagi seperti lafaz kul dalam kalimat hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah. Atau antum punya mazhab lain? Ada yang dikhususkan semua bid'ah itu sesat kecuali bid'ah hasanah misalnya. Nah, ada mazhab yang begitu kan? Ada. Tapi ini menyelisihi kaidah nahwu, kaidah bahasa, kaidah usul fikih. Semua kaidah diselisih oleh yang menafsirkan dengan tafsiran seperti ini. Nah, ini perlunya kita belajar ini istilah-istilah seperti ini supaya kita tidak gampang latah mengikuti apa yang orang-orang pada bilang. Itu dari sisi tinjauan ilmiahnya saja seperti itu. Kalau dari sisi tinjauan lain yang lainnya, kita juga bisa membantahnya bahwasanya kalau seandainya ada bid'ah yang hasanah yang diperbolehkan, maka setiap bid'ah adalah hasanah. Tidak ada pelaku bid'ah yang menganggap bid'ahnya buruk. Ada tidak pelaku bid'ah yang mengklaim bahwa bid'ah yang saya lakukan ini sebenarnya bid'ah buruk? Tidak ada. Ada tidak? Tidak ada. Jadi setiap pelaku bid'ah akan mengklaim yang saya lakukan adalah bid'ah hasanah. Berarti kalau begitu akan terbuka lebar-lebar pintu kesesatan di dalam Islam. Setiap thariqah, setiap tarekat, setiap kelompok, setiap aliran yang membuat bid'ah dalam Islam pasti mengklaim bid'ahnya itu bid'ah hasanah. Coba bayangkan berapa ribu kira-kira bid'ah yang ada kalau begitu. Setiap kelompok ada punya alirannya sendiri, pemikirannya sendiri, ya, dengan memperkecualikan kalimat kul yang merupakan lafaz umum, yang merupakan ummul bab, yaitu induknya dalam masalah umum, itu digunakan dalam hadis ini. Kullu bid'atin. Jadi kalimat kul itu ada contoh-contoh lain dari lafaz umum. Ada kul, ada jami', ada qatibah, ada jamaah. Itu semuanya bermakna semua, tapi yang paling kuat yang mencakup makna keseluruhan itu induknya itu kalimat kul, dan itu yang digunakan oleh Nabi. Ini sekedar faedah saja supaya antum memiliki pegangan. Kau dapat syubhat-syubhat di sekeliling kita tentang masalah-masalah ini. Nah, ini gambaran tentang apa? Umum dan khusus. Jadi ada umum yang tidak bisa dikecualikan. Termasuk ya bid'ah tadi yang disebutkan oleh Nabi, kullu bid'atin dolalah. Tidak ada diperkecualikan dengan bid'ah apapun, bid'ah hasanah. Adapun perkara dunia itu bisa-bisa saja diperkecualikan. Tapi perkara agama tidak ada diperkecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bisa dipahami ini. Itu yang bagian pertamanya, bahwa kul di sini adalah bentuk umum dan itu tidak bisa diperkecualikan atau tidak dimasuki khusus. Supaya antum paham lagi, misalnya tadi di jalan ada orang demo,
Bagaimana cara membuat bentuk umum dari kalimat demo? Semua demo dilarang. Kalimat semua di sini lafaz umum, berarti tidak ada yang diperkecualikan. Ada demo damai misalnya. Kalau bahasa Arabnya al-mudzaharah as-silmiyah, demo damai. Yang penting tidak ada yang mati, yang penting tidak ada yang terluka, yang penting tidak ada yang dirugikan. Kalau tidak ada dirugikan sulit itu. Bayangkan kemarin ada orang mau nikah di gedung sini, Agung 45 sampai masuk koran, tidak jadi nikah, tidak ada tamunya datang gara-gara jalanan ditutup karena demo. Itu dan antara kerugian. Bayangkan kalau antum ada orang di ambulan lewat dalam keadaan sekarat, terpaksa harus putar jalan, mati di jalan itu. Karena harus mutar lagi, mestinya lewat jalan itu karena ditutup, akhirnya mutar lagi. Dan banyak kerugian-kerugian yang lainnya. Makanya ulama tidak ada memperkecualikan satupun demo, karena demo memang susupan ke dalam ajaran Islam. Tahu siapa yang pertama kali menyusupkannya ke dalam Islam? Orang Yahudi, Abdullah bin Saba al-Yahud. Dia pura-pura Islam, kemudian memprovokasi orang Irak, memprovokasi orang Mesir, berdemo di Madinah. Mendemo siapa? Utsman bin Affan, sampai Utsman mati disembelih di rumahnya di depan istrinya. Itu awal pertamanya peristiwa berdarahnya demo. Dan itu adalah seorang orator ulung dari kalangan Yahudi bernama Abdullah. Namanya Abdullah, pura-pura Islam dia, Abdullah bin Saba al-Yahud. Disitulah pertama kalinya demo berdarah di dalam sejarah Islam, yang sebelumnya tidak dikenal di dalam Islam. Siapa tadi yang memasukkannya ke dalam Islam? Orang Yahudi. Nah, itu contoh lafaz umum bahwa tidak ada demo yang diperkecualikan. Semua demo dilarang, diharamkan. Maka kalimat semua ini disebut lafaz umum yang tidak dimasuk pengecualian atau pengkhususan. Tapi ada yang kedua, yaitu umum yang dimasukkan pengkhususan. Contoh misalnya dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Semua bangkai haram. Tapi ada skalanya bangkai itu tidak haram. Arti ada pengkhususan kalau gitu. Ada enggak? Siapa yang tahu bangkai yang tidak haram? Tunggu dulu, sabar. Ini yang paling penting. Ikan. Terus hewan laut, semua hewan laut, bangkai hewan laut. Baik. Terus ikan belalang. Terus baik, antum dapat satu. Silakan pilih. Ada yang satunya lagi. Ada satu pengecualian lagi. Pengecualian pertama sudah disebutkan, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, atau bangkai hewan laut. Ya, silakan. Ada satu pengecualian lagi. Siapa yang tahu? Darurat, masya Allah. Dalam kondisi darurat. Ahsanta, masya Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira bagin wala'at fala isma alaih. Siapa yang terpaksa, yakni dalam kondisi darurat, maka tidak berdosa. Ya kan? Jadi ada pengecualiannya lafaz umum ini. Nah, ini contohnya pengkhususan. Jadi ini namanya semua bangkai haram kecuali ini dan ini. Ini namanya pengkhususan. Ini namanya umum, ini namanya khusus. Baik. Itu sudah ada gambaran-gambaran bentuk-bentuk umum bagi antum semua. Terus yang termasuk lafaz umum yang lain dari Al-Quran maupun dari hadis yang sering kita temukan, yaitu asma'us syartiyah, yaitu nama-nama yang menunjukkan syarat. Nah, ini sebetulnya tidak perlu anda bahas panjang lebar karena antum bukan yang mendalami bahasa Arab. Ya, karena ini khusus untuk orang yang sudah jauh atau tingkat tinggi bahasa Arabnya baru bisa memahaminya. Contoh, saya kasih contoh aja satu. Misalnya kalimat man amila sholihan fali nafsihi, ya kan? Man di sini man syartiyah. Jadi ada syarat, ada yang disyaratkan. Misalnya siapa yang melakukan ini, syaratnya itu melakukan amalan ini, maka dia akan mendapatkan ini.
Man amila solihan. Jadi syaratnya apa? Beramal soleh, maka balasannya fali nafsihi, maka balasannya untuk dirinya sendiri. Man di sini itu adalah lafaz umum. Jadi siapapun orangnya maksudnya, tanpa terkecuali. Baik. Jadi itu contoh lafaz umum dan lafaz khusus. Sekarang kita pindah ke yang kedua, yaitu apa namanya? Mutlak dan muqayyad. Nah, mutlak dan muqayyad ini istilah juga. Antum mungkin baru-baru dengar ini istilah, tapi tidak apa-apa. Namanya saya belajar. Sesuatu yang dipelajari itu kadang adalah sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke dalam istilah mutlak dan muqayyad. Apa tadi kita bilang muqayyad? Apa tadi muqayyad? Muqayyad secara makna, secara definisi, yaitu lafaz yang mencakup individunya, seluruh individunya tanpa pengecualian. Kalau tadi mencakup keseluruhannya, kalau ini individunya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dari 1 sampai 10, seluruh dari 1 itu adalah mutlak. Seluruh dari angka 2 itu adalah mutlak. Misalnya saya punya 5 apel. Apel warna merah, apel warna hijau, apel warna kuning, ada apel warna hijau kah? Warna kuning ada apel kah? Ada. Nah, apel yang mau busuk, apel merah. Nah, jadi apel merah, ya kan? Apel merah ini dikatakan ini mutlak. Seluruh apel merah dinamakan mutlak. Kalau kita katakan apel merah, apel kuning, apel hijau, itu adalah umum. Seluruh dari apel ini dikatakan umum. Kalau per apel, apel kuning, apel hijau, apel merah, itu dinamakan mutlak. Paham apa tidak paham? Ya, saya kira mudah dipahami. Baik. Seperti misalnya, woi, azan nih orang. Berapa menit? Sekira berapa menit lagi? 5 menit. Baik. 15. Antum pakai jam apa itu? Baik. Jadi mutlak lawannya adalah muqayyad, sedangkan umum lawannya khusus. Ana singgung ini menjadi penyebab perbedaan pendapat ulama, karena memang jemaah sekalian bahwa dalam ilmu fikih, karena ini adalah pengantar kita untuk mendalami ilmu fikih. Kita insyaallah habis ini akan membahas kitab Bulughul Maram. Nah, ibaratnya begini. Ana kasih antum gambaran. Dalam ilmu fikih ini adalah ilmu pemahaman. Dia mirip dengan cara memahami matematika. Ana kasih contoh antum. Dalam ilmu matematika, untuk mendapatkan 6 itu bisa 1 tambah 5, 1 tambah 5, bisa 3 tambah 3, bisa 2 tambah 4. Jadi tidak hanya 1 tambah 5 itu 6. Ya kan? Tidak hanya 1 tambah 5. Bisa 2 tambah 4, bisa 3 tambah 3, bisa ya, Masya Allah. Banyak cara menuju mendapat angka 6. Nah, itulah ilmu fikih. Ilmu fikih banyak cara untuk mendapatkan suatu kesimpulan hukum, selama masalah itu bukan masalah ijma atau disepakati oleh seluruh ulama. Mesti ada perbedaan pendapat. Mesti ada perbedaan pendapat. Dan penyebab perbedaan pendapat itu tadi, itulah tadi. Ada yang memahami secara umum, ada yang memahami secara mutlak, ada yang memahami secara khusus, ada yang memahami secara muqayyad. Makanya ana mendekatkan atau memberi untuk pemahaman ini, apa itu umum, apa itu khusus, apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Nah, muqayyad kita sudah berikan contoh tadi, ya, seperti Allah berfirman misalnya dalam Al-Qur'an, fatahriru raqabah. Raqabah, ya, untuk orang yang menzihar istrinya atau menganggap istrinya sudah sama dengan orang tuanya, atau orang yang membunuh misalnya, atau orang yang berbuka di siang Ramadan dengan berjima misalnya, maka dia harus memerdekakan hamba sahaya. Pertanyaannya, hamba sahaya yang bagaimana itu perintahnya yang dimerdekakan? Apakah
hamba sahaya terserah saja, ya, mau hamba sayanya itu muslim atau non muslim. Nah, ini namanya apa? Mutlak. Ini namanya apa? Mutlak, tidak ditentukan. Tapi ketika dikatakan hamba sahayanya harus orang Islam, itu namanya apa? Muqayyad. Bisa dipahami? Kalau dikatakan terserah mau kok merdekakan hamba sahaya mukmin boleh, non muslim boleh, itu namanya apa? Mutlak. Kalau dikatakan kamu hanya boleh memerdekakan hamba sahaya yang orang Islam saja, itu namanya muqayyad. Nah, itu secara makna bisa dipahami. Nah, itulah istilah yang disebutkan dalam masalah ini. Seperti misalnya dalam Al-Qur'an, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa kalian melakukan qasar. Ya. Di sini kalimat an taqsuru minas shalah, ya, kalimat safar di sini muqayyad apa mutlak? Mutlak. Kalimatnya mutlak. Tidak harus itu safarnya safar ibadah baru boleh orang mengqasar, tidak. Bahkan safar perdagangan boleh, safar sekedar pergi liburan boleh, apapun safarnya itu namanya mutlak. Jadi kita memutlakkan apa yang dimutlakkan oleh syariat dan kita mentakid apa yang ditakidkan oleh syariat. Sebab kenapa jemaah sekalian? Banyaknya hari ini kaum muslimin jatuh kepada perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena mereka salah menempatkan. Yang umum mereka khususkan, yang mutlak mereka takyid. Ini yang menyebabkan banyak orang terjatuh pada perbuatan bid'ah. Saya kasih contoh, salam-salaman itu terpuji apa tercela? Bertemu salam-salaman sesama kita kaum muslimin, terpuji apa tercela? Diperintah apa dilarang oleh agama? Diperintah oleh agama, bahkan itu bisa menggugurkan dosa. Tapi ketika lafaz umum di dalam hadis ini dikhususkan, ya seperti orang mengkhususkannya setiap selesai sholat. Kalau selesai sholat dia salam kiri, salam kanan, salam di belakangnya, masya Allah, semangat sekali. Nah, bahkan kalau ada orang yang tidak mau salam dia marah, ya karena dianggap menyelisih ketentuannya dia, bukan ketentuannya Rasul, karena dia yang membuat itu ketentuan. Ini menyebabkan orang terjatuh pada bid'ah yang dinamakan dalam Islam namanya bid'ah idhofiyah, bid'ah yang disandarkan ke dalam Islam. Ini masalahnya. Kalau orang tidak paham bab ini, jatuh dia dalam bid'ah, dan ini kebanyakan bid'ah. Jadi ketika kita bilang nanti jangan salam-salaman terus setiap selesai sholat, jangan mengkhususkan salam-salaman sesudah sholat, apa kata mereka? Weh, Wahabi ini melarang orang salam-salaman. Tidak begitu, Pak. Kita bilang dilarang mengkhususkan yang memang sesuatu yang umum. Kalau kita mengkhususkan seolah-olah kita mentakib itu aturan Islam, seolah-olah kita mengkritik bahwa ajaran Islam ini kurang lengkap. Islam memutlakannya, kenapa kamu mengkhususkannya atau mentakidnya? Islam mengumumkannya, boleh secara umum kamu kapan saja salam-salaman. Ya, yang tidak boleh itu kamu menganggap kekhususan tertentu setelah selesai sholat, itu tidak ada dalilnya. Kalau mengkhususkan itu perlu dalil, karena dalil yang ada itu adalah dalil umum. Seperti juga kebalikannya, seperti masalah lain, dalam masalah misalnya zikir itu keutamanya jelas. Wazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya. Zikir kapan saja, dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, kapan saja. Nabi itu cuma di kamar mandi tidak zikir. Beliau ketika selesai dari kamar mandi atau berhadas, beliau berwudu lalu kemudian berzikir lagi. Itu Nabi SAW tidak pernah berhenti lidahnya dari berzikir. Tapi masalahnya apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini? Ketika zikir datang dalam bentuk umum, dia khususkan. Nah, ini jadi masalah. Ketika zikir ba'da sholat itu dalam bentuknya mutlak, itu sendiri-sendiri. Datang orang memahami zikir berjamaah, itu mentakid namanya. Nabi memutlakkan, terserah kalian zikir masing-masing, begitu. Itu istilahnya mutlak. Masing-masing berzikir, itu namanya mutlak.
Lalu datang orang kemudian bilang kita zikir jamaah. Maka ketika kita ingkari ini adalah bid'ah, dan itulah bid'ah pertama dalam Islam ketika Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Itu belum beberapa saat itu setelah Nabi wafat, diingkari oleh para sahabat itu. Itu ada bid'ah itu di awal-awal Islam, di masa sahabat. Nah, jadi yang diingkari bukan zikirnya, tapi apa? Metodenya, caranya. Inilah sebabnya kalau orang tidak memahami bab umum dan khusus, mutlak dan muqayyad. Ya. Coba antum kalau azan, sebentar lagi ini azan, atau sudah masuk nih waktu? Iya, terakhir ini. Bahwa berselawat kepada Nabi, besar tidak pahalanya? Besar pahalanya. Salawat kepada Nabi, satu salawat berapa pahalanya? 10 kali kita diselawati oleh Allah. Coba, besar pahalanya. Bahkan itu orang yang berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak disebut namanya, ketika disebut namanya dan kita tidak berselawat, dianggap kita orang yang paling kikir. Itu saking dianjurkannya berselawat kepada Nabi. Nah, masalahnya adalah di keutamaan selawat yang begitu besar, datang syariat itu dengan bentuk umum, selawat kapan saja dan dalam bentuk-bentuk yang disyariatkan. Tapi kemudian ada orang yang mengkhususkannya, sehingga dia mentakyid apa yang tadinya mutlak, dia mentaksis apa yang tadinya umum. Seperti kita kasih contoh, ada orang yang berpendapat bolehnya mengatakan sallallahu alaihi wasallam, itu kan salawat kan? Ketika orang mengucapkan azan, ketika lafaz azan kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada contohnya dari Nabi. Maka kita katakan kita mengkhususkan apa yang dikhususkan, memutlakkan apa yang dimutlakkan, mengumumkan apa yang diumumkan, dan mentakyid atau mengikat apa yang diikat oleh azan. Itu kita sami'na wa ata'na. Jadi ketika kita membaca salawat misalnya di dalam sholat, ketika kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, apa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Kenapa bukan ala Sayyidina Muhammad? Kita bilang Allahumma sholli ala Sayyidina. Bukankah Nabi itu Sayyid? Bukankah Nabi itu pemimpin? Betul, Nabi pemimpin. Tapi Nabi tidak mengajarkannya seperti itu kepada sahabat. Nabi mengumumkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Inilah faedahnya kita mempelajari ini. Nah, tapi ini ada pembahasan tentang umum dan khusus, ini adalah penyebab dari ulama berbeda pendapat, dan itu yang kita sebutkan tadi, bahwa terkadang ada ulama yang memahami nas secara umum dan yang lain memahami secara khusus, sehingga terjadi perbedaan pendapat sehingga kita memberi mereka uzur. Adapun rajih dan marjuhnya, kuat atau lemahnya, itu ada pertimbangan lainnya. Kita menilai dari sisi yang lainnya. Jadi kita sudah tahu penyebab yang ke-8. Insyaallah nanti penyebab berikutnya kita akan bahas di pertemuan yang lain. Wallahu taala alam. Insyaallah azan dulu, kalau ada memang pertanyaan setelah ini kita buka setelah azan sedikit. Silakan azan dulu. أشهد أن لا
Baik, kalau ada yang mau bertanya boleh, kalau tidak kita cukupkan. Ada pertanyaan? Ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan zakat tijarah, zakat perdagangan. Berkaitan dengan zakat perdagangan ini hitung-hitungannya agak sulit ya, karena ada rumusnya. Izin bertanya mengenai zakat tijarah dari pekerjaan atau proyek atau tender pemerintah dengan contoh perhitungan sebagai berikut: kontrak kerja pemerintah 250 juta, terus potongan pajak 33.250.000, nilai terbayar 216.750 juta, biaya kerja totalnya 165 juta 250.000, terus keuntungan perusahaan ya 51.500.000. Nah, 51.500.000 ini dikali ya 2,5%. Jadi ini sudah dia hitung ini semuanya. Jadi semua ini total pengeluaran, pemasukan, termasuk total piutang, total utang, semuanya dihitung. Nah, kemudian hasilnya tersebut dikali dengan jumlah nisab, yaitu jumlah persen yang dizakatkan itu 2,5%. Jadi para ulama ini membuatkan suatu rumus tentang zakat perdagangan, yaitu nilai barang dagang ditambah uang yang ada, yaitu uang yang ada maksudnya pada saat jatuh tempo itu, terus piutang yang diharapkan, itu orang lain yang berhutang pada kita, kemudian dikurangi utang yang jatuh tempo, bukan utang secara keseluruhan ya, karena kalau hutang secara keseluruhan dihitung tidak jadi zakat itu orang kalau gitu. Hutang yang jatuh tempo pada tahun zakat itu, jadi dikurangi hutang yang jatuh tempo. Setelah itu ya baru dikali 2,5%. Contoh misalnya nilai barangnya 40 juta misalnya, uang yang ada 10 juta, piutang 10 juta, utang 20 juta, yakni utang yang jatuh tempo. Maka hitung zakatnya bagaimana? 40 juta ini nilai harga barang, ditambah uang yang ada yaitu 10 juta, ditambah utang ditambah piutang yaitu 10 juta dikurangi utang, karena utang ini memang harus dikurangi karena untuk mencari harta bersih. Nah, baru setelah itu dikali berapa? 2,5%. Nah, begitu cara hitungnya nanti. Jadi dikali, ini sudah dirinci ini, ya, sisa nanti dikali dengan 2,5%. Tentu setelah sampai pada batas haulnya 1 tahun. Dan hitungan tahunnya adalah tahun Hijriyah. Misalnya Ramadan ini hitungannya Ramadan depan, bukan kalender Januari Februari, bukan Masehi ya. Kemudian untuk proses pekerjaan sesuai dengan tabel prosesnya kalau secara dilihat sekilas tidak ada pelanggaran. Nasihat lainnya yang bagi kami sebagai pelaku usaha di dunia proyek pemerintah, nasihat lainnya tetap bertakwa kepada Allah, ya cari rezeki yang halal, berusaha mencari keberkahan dari rezeki, bukan mencari nominal atau banyaknya dengan menghalalkan segala cara, ya, karena rezeki yang haram itu merusak keberkahan harta walaupun dia sedikit. Maka seorang pekerja harus memperhatikan kehalalan pekerjaannya dan keberkahan dari hasil dari pekerjaannya tersebut, karena rezeki yang haram bisa merusak keberkahan dari harta kita. Ditambah juga nasihat yang lain, jangan sampai pekerjaan menyebabkan kita tenggelam dalam kehidupan dunia, sibuk dengan pekerjaan kita sehingga lupa belajar agama, lupa kewajiban kita kepada Allah. Itu yang dinasihatkan kepada orang yang bekerja. Terus cari jalan-jalan yang memang sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak mencari jalan pintas, tidak main belaka, main sogok, main suap,
Walaupun itu mungkin kalau seandainya ada ya aturan ya pungutan, misalnya pungutan liar, pungli atau suap-suap, itu dibuat semacam ada di sebagian instansi, misalnya kita bisa menang tender dengan syarat bayar sekian, itu namanya suap, itu haram hukumnya, itu tidak boleh. Walaupun itu yang memintanya adalah pemerintah sekalipun, tidak boleh, karena dia sendiri melanggar aturannya dan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik, mohon doanya dari Ustadz agar kami menjalankan kegiatan usaha kegiatan lainnya yang tidak melanggar kaidah syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada usahanya dan pada usaha kita semua. Assalamualaikum Ustadz, apa yang terjadi jika bertetangga, salah tulis ini, bertenangga. Jika bertetangga dengan satu tembok lalu sering putar musik, muskilah ini. Dan sudah ditanya dalilnya, diputarkan ceramah tentang haramnya musik, tapi masih juga putar musik. Dan saya terganggu dengan musik tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, hukumnya memiliki tetangga seperti ini, tentu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala memiliki tetangga yang jelek. Kalau memungkinkan untuk pindah-pindah, tapi tidak segampang itu pindah, ya kan? Jadi yang perlu dilakukan yang pertama adalah mendakwahinya, menjelaskan tentang hukum musik. Mungkin dia awam, tidak mengerti hukum musik, atau dia termakan syubhat tentang masalah musik sehingga dia menganggap itu halal. Ya, jelaskan. Dan itu sudah dilakukan, ternyata masih juga. Nah, wa ma alika il balagh. Nah, kita sudah melakukan itu. Maka kita katakan tidak ada kewajiban yang lain bagi kita selain apa? Mendoakannya. Dan juga berusaha kalau seandainya betul-betul mengganggu ketenangan sekali sampai dia bunyikan musik besar-besar, bisa kita melakukan mediasi. Ya, karena itu sangat sudah mengganggu orang. Kalau sudah derajatnya sudah parah gitu gangguannya. Sehingga dia perlu ditegur dengan teguran yang bukan lagi sekedar imbauan, tapi teguran yang sifatnya mengikat ya. Harus mungkin dipanggil Pak RT misalnya, bilang sama beliau bahwa saya ini terganggu sekali dengan ini. Saya merasa kenyamanan saya di rumah ini terganggu dengan tetangga saya ini yang memutar musik besar-besar misalnya. Dan terakhir ya sembari mendoakan hidayah atas dirinya, karena boleh jadi doa kita atas dirinya bisa menjadi pembuka pintu hidayah bagi dia. Itu saja barangkali nasihat bagi orang-orang yang diuji oleh Allah tetangga yang jelek seperti ini. Dan itu banyak dalam kehidupan kita ya, diuji dengan tetangga seperti ini. Baik, ada antum pertanyaan? Siapa punya pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini diantara syubhat-syubhat yang sering muncul juga. Kalau memang setiap bid'ah itu adalah sesat, bagaimana dengan tadi itu? Bahwa setiap sesuatu itu Allah jadikan dari air. Ya, kehidupan berasal dari air. Sedangkan ada yang bukan dari air. Seperti contohnya iblis diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya, bukan dari air. Terus tadi lagi tentang amalannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, tentang amalan wirid beliau yang membaca ayat kursi ya, atau wirid-wirid yang beliau khususkan untuk dirinya. Apakah ini termasuk bid'ah yang beliau lakukan? Baik. Ini sering kali muncul ya ketika pembahasan masalah pengkhususan dan ini tentang seputar bid'ah hasanah, ini sering sekali muncul. Maka kita jawab begini,
Pertama, saya sudah menjelaskan tadi pembagian ada umum yang bisa dikhususkan dan ada yang tidak bisa dikhususkan. Seperti umum yang tidak bisa dikhususkan tadi seperti saya contohkan, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah melakukan apa saja bisa. Tidak ada pengecualian terhadap itu. Itu tidak bisa dikhususkan. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, itu umum. Apapun diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui. Berarti itu tidak bisa dikhususkan. Tapi ada yang bisa dikhususkan. Seperti contoh-contoh tertentu tadi. Seperti saya bilang bahwa semua mayit itu adalah haram, kecuali setiap bangkai itu adalah haram kecuali apa? Tadi apa? Belalang. Itu syariat sendiri yang memperkecualikannya. Belalang atau apa lagi? Bangkai ikan, bangkai binatang laut. Karena ma'ul bahar hillu maitatuh wa tahuru ma'uhu wa hillu maitatuh, bahwa berkaitan dengan laut Nabi bersabda dia adalah air yang suci dan bangkainya adalah bangkai yang halal. Itu pengecualian dari syariat. Begitu juga pengecualian dari Allah sendiri tentang dikecualikannya orang yang dalam keadaan darurat dalam memakan bangkai. Terus saya pindah tadi ke masalah bid'ah. Saya sebut tadi masalah bid'ah hasanah. Itu tidak ada pengecualiannya dalam syariat. Kenapa? Karena tidak ada memang pengecualian dari Nabi tentang bid'ah hasanah. Siapa yang memperkecualikannya? Coba datang dengan satu nas saja bahwa Nabi memperkecualikan satu bid'ah. Tidak ada satupun. Dalam masalah syariat ya. Kalaupun masalah bukan syariat atau masalah misalnya masalah wasilah, masalah perkara-perkara wasilah bukan masalah syariat seperti misalnya pembukuan Al-Quran, itu bid'ah dalam masalah wasilah. Itu namanya maslahah mursalah istilah ahli ulamanya. Itu dengan dibukukannya Al-Quran tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berubah dengan adanya ilmu nahu. Ilmu nahu itu bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada ilmu nahu. Tapi dengan adanya ilmu nahu, ada yang berubah dari bahasa Arab? Tidak ada. Justru dia membantu orang untuk memahami bahasa Arab. Seperti yang katakan oleh Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hadhihi, senikmat-nikmatnya bid'ah hadhihi. Apakah yang dilakukan oleh Umar ini adalah bid'ah? Bukankah antum tahu semua bahwa Nabi pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah? Apakah ini bid'ah? Tidak bid'ah, cuma bid'ah secara bahasa. Artinya bahwa sunnah yang dilakukan oleh Nabi itu pernah hidup sebelumnya, tapi karena takut diwajibkan atas umatnya, mati beberapa saat di masanya beliau, di akhir-akhir hayatnya. Kemudian di masanya Abu Bakar juga tidak ada sholat tarawih secara berjamaah, dan di masa pemerintahan Umar di awal-awalnya. Kemudian di pertengahannya beliau mengadakan sholat tarawih berjamaah, lalu beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Nah, ini sebenarnya sunnah, tapi mati beberapa saat karena ada sebab. Tapi bukan bid'ah secara agama, karena memang ada contoh. Nah, sekarang kita pindah ke yang tadi yang ditanyakan. Setelah itu tahu bahwa umum itu ada yang bisa dikhususkan, ada yang tidak bisa dikhususkan. Sekarang kita lihat tentang penciptaan. Penciptaan itu maklum bahwasanya itu tidak ada kaitannya dengan masalah bid'ah. Bahwa kalau ada umum yang dikhususkan itu hal yang lumrah dan wajar. Seperti misalnya tadi dikatakan bahwa manusia dari tanah, diciptakan dari air. Allah turunkan hujan dari langit, hidup semuanya. Kalau termasuk kita yang diciptakan dari tanah ini, hidup semuanya. Karena kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, mati kita. Nah, kecuali iblis itu tidak perlu makanan dari tanah, dari tumbuhan. Begitu juga malaikat. Ya, itu pengecualian yang sahih, yang jelas. Sebagaimana halnya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika Allah menghancurkan kaum Nabi Ad, kaum Nabi Lut, ya, kaum Ad, kaum Samud. Ya, bagaimana semuanya Allah bilang hancur, padahal waktu itu langit masih ada. Yang hancur itu cuma rumahnya dengan angin puting beliung dibalik oleh Allah rumah mereka, tapi langit tidak runtuh, langit masih ada. Nah, ini menunjukkan apa? Itu pengecualian yang jelas, ya, dari kekhususan dari umum yang jelas pengecualiannya. Adapun pengecualian bid'ah itu tidak ada dikecualikan oleh para ulama kita, termasuk yang sering dijadikan hujjah dengan bid'ah hasanah sekalipun, seperti misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi berapa? 2, yaitu bid'atun mazmumah dan bid'ah mahmudah, bid'ah tercela dan bid'ah yang terpuji.
Apa kata Imam Syafi'i tentang bid'ah yang tercela? Itu yang tidak sesuai syariat. Bid'ah yang terpuji apa? Yang sesuai dengan syariat. Artinya yang ditunjukkan dalilnya oleh syariat, berarti itu adalah bagian dari syariat. Berarti itu bukan bid'ah, itu sekedar istilah saja. Sebagaimana Imam Nawawi, Imam Iz bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi empat. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Bayangkan, itu sesuai dengan hukum syariat ya. Bid'ah wajib contohnya apa? Bid'ah wajib contohnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu, kalau tidak ada ilmu nahwu, bagaimana antum bisa mengerti bahasa Arab dengan baik? Bisa salah-salah antum memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami perkataan para ulama. Ini bid'ah wajib, tidak ada di zaman Nabi. Adanya nanti di zaman Ali ketika diperintahkan untuk ya menjelaskan tentang ilmu nahwu ini. Khulasah, inti pembicaraan kita adalah bahwasanya apa yang diperkecualikan dari bid'ah hasanah ya, atau orang yang memperkecualikan bid'ah hasanah dari bid'ah yang diperbolehkan, itu yang Anda bilang tadi, konsekuensinya adalah setiap pelaku bid'ah pasti akan menganggap bid'ahnya hasanah. Tidak ada satupun pelaku bid'ah yang mengatakan bid'ahnya sayyi'ah, tidak ada. Maka itu akan membuka pintu besar dalam perkara bid'ah. Nah, terus bagaimana dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang melakukan wirid khusus untuk dirinya, seperti membaca dari pagi misalnya membaca ayat kursi, ya kan? Atau di riwayat lain dari beliau membaca ya hayyu ya qayyum. Di riwayat lain dari beliau selalu berdoa dengan doa yang khusus ketika tidak bisa menjawab pertanyaan atau fatwa dari seseorang. Beliau berdoa selalu dengan doa yang khusus ini, ya muallim Adam alimni, ya mufahhim Sulaiman fahimni. Ini tidak ada doa seperti ini dari Nabi SAW. Apakah yang beliau lakukan ini adalah bid'ah? Jawabannya tidak. Bukan maksudnya mentang-mentang Syekhul Islam dibela-bela, tidak juga. Kita ini bukan melihat orang ini, kita melihat kembali kepada kaidah. Syekhul Islam melakukan membaca ya hayyu ya qayyum. Wirid itu justru bukan khusus untuk, bukan beliau khususkan. Beliau membaca itu tidak meyakini kekhususan tertentu dan keutamaan tertentu dari melakukan hal tersebut, sehingga tidak terjatuh beliau pada pengkhususan. Contoh nih, antum dalam sehari baca istighfar aja terus, misalnya astagfirullah, 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 astagfirullah. Boleh apa dilarang? Setiap hari antum melakukan itu. Itu namanya mutlak. Tidak masalah. Antum mau membacanya dari pagi sampai duha, dari sudah sholat subuh sampai duha, silakan, mutlak. Tidak ada keutamaan dan keyakinan khusus tentang fadilah-fadilah khususnya, tidak ada. Apakah Syekhul Islam mengatakan kalau antum membaca ya hayyu ya qayyum dari ini ke ini keutamaannya, ada begitu perkataan beliau? Tidak ada. Nah, ini dia masalahnya. Ini namanya mutlak. Kecuali kalau beliau mengatakan siapa yang membaca ya hayyu ya qayyum dari ini sampai ini 100 kali atau 1000 kali, maka keutamanya ini dan itu. Itu perlu dicek dalilnya. Dari mana beliau mengatakan itu? Ada tidak Nabi mengatakan itu? Kalau beliau mengatakan itu dan Nabi tidak mengatakannya, baru itu dikatakan bid'ah. Paham antum sampai di sini? Nah, Allahu a'lam. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ini berat tadi pertanyaannya, sampai berkerut semua keningnya saya lihat ini. Biasa aja. Ini biasa dalam dunia persilatan. Nah, apa lagi? Nggak ada? Sudah cukup? Baik, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.